Assalamualaikum, selamat malam teman-teman pecinta cerita seram. Salam sehat dan sukses selalu buat kalian. Kembali lagi bersama Kang Sarman di channel Kawan Horor. Malam ini, kembali saya hadirkan sebuah kisah horor perjalanan. Kali ini dialami oleh driver online. Cerita ini diambil dari akun Twitternya @raninurfajri yang berjudul asli. Harusnya malam itu saya pulang. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Dan buat kalian, jangan pernah dengarkan kisah horor ini sendirian, karena terkadang mereka datang dan ikut mendengarkan. Selamat sore, Mas Rian ya? Oh iya betul Pak. Mari masuk Mas. Aku masuk. Untung ramah drivernya, jadi enak buat diajak ngobrol nantinya. Bapak-bapak yang mungkin umurnya sekitar 40 tahunan. Beliau cerita rumahnya di Bekasi dan biasa ambil orderannya di daerah Jakarta. Awalnya, beliau mau pulang sebelum ambil orderanku, tapi karena tanggung buat tutup poin, akhirnya beliau ambil. Awal jalan masih belum terlalu macet, obrolan pun belum terlalu intim. Menjelang gelap, macet sudah mulai terasa. Mobil jalannya pun sedikit-sedikit, saking macetnya. Akhirnya, aku buka obrolan ke hal-hal mistis. Ini yang aku suka. Mendengarkan kisah-kisah yang dialami orang itu seru, apalagi kalau sudah yang serem-serem. Kita sebut saja namanya Pak Tirno. Awalnya beliau nggak mau ceritakan kisah yang beliau alami karena takut kalau diingat-ingat lagi. Tapi dengan jurus modus ala laki-laki Jakarta, akhirnya beliau luluh. Aku awalnya nggak percaya apa yang dialami beliau. Tapi setelah ditunjukkan foto jalannya, aku jadi percaya. Sayangnya aku nggak boleh minta itu foto. Malam itu pukul 9, Pak Tirno lagi asik ngobrol dengan driver lainnya. Sadar jam sudah malam dan Pak Tirno takut kalau nggak boleh masuk sama istrinya nantinya. Akhirnya dia pamit pulang ke teman-temannya. Saat itu Pak Tirno mengaku aplikasinya belum dimatikan. Lupa katanya. Pada saat Pak Tirno bersiap-siap untuk pulang, ada sebuah orderan yang masuk ke aplikasinya. Pak Tirno lihat, tujuannya ke daerah Bogor. Dalam hatinya Pak Tirno sebenarnya melarang untuk ambil, tapi logikanya kali ini yang menang. Lumayan nambah-nambah poin. Akhirnya beliau ambil orderan itu. Sebelum berangkat, Pak Tirno pamit dulu dengan teman-temannya supaya nggak dibilang sombong. Teman-teman, aku balik dulu ya, tapi ambil orderan dulu ke Bogor. Temannya yang dengar omongan Pak Tirno langsung protes karena waktu sudah malam, jadi lebih baik pulang saja. Tapi Pak Tirno entah kenapa malam itu kerasan mau ambil orderan itu. Walaupun teman-temannya sudah melarang, tapi beliau nggak peduli. Sebelum berangkat, teman-temannya berpesan ke dia buat hati-hati di jalan. Nggak lupa, kalau ada apa-apa, buat kabarin mereka via grup WhatsApp. Pak Tirno mengangguk-angguk dan langsung meluncur ke titik penjemputan. Pak Tirno lihat di titik jemput itu, di jembatan Ancol. Disitulah beliau nggak curiga sama sekali. Katanya sudah pernah ambil orderan dari situ, tapi alhamdulillah baik-baik saja dan nggak ada yang aneh. Tapi malam ini akan berbeda dan akan buat Pak Tirno berpikir-pikir lagi buat ambil orderan malam hari. Saat sudah dekat dengan titik jemput, Pak Tirno telepon orang itu buat mastiin kalau lokasi dan pakaiannya apa yang dipakai. Selamat malam Pak, ini lokasi penjemputannya pas di jembatan ya? Iya Pak. Pakai baju apa Mbak, biar saya gampang carinya? Merah gelap. Setelah memastikan semuanya, Pak Tirno meluncur ke lokasi. Sesampainya di sana, Pak Tirno tengok kanan dan kiri, nyari cewek yang pakai baju merah gelap itu. Tapi Pak Tirno nggak lihat sama sekali cewek yang pakai baju merah gelap. Akhirnya Pak Tirno telepon lagi cewek itu. Halo Mbak, saya sudah di jembatan. Mbak di mananya ya? Saya cari-cari tidak ada Mbak. Terlewat Pak, saya di belakang. Pak Tirno pun kaget. Dia yakin sudah lihat kanan dan kiri, tapi nggak ada. Pak Tirno positif thinking. Mungkin terlewat pas dia noleh ke arah yang lain. Beliau pun mundurin mobilnya, menyampirin cewek itu. Setelah berhenti di samping cewek itu, Pak Tirno tanya nama buat mastiin agar nggak salah bawa customer. Mbak Mawar? Iya Pak. Mulai disinilah Pak Tirno udah mulai curiga dengan keanehan customernya yang satu ini.
Cewek itu bajunya sepaha dan dia sama sekali nggak bawa tas. Selain itu, cara dia berdiri pun tegak dan kaku, nggak kayak orang normal. Perasaan Pak Tirno sudah tidak enak, tapi nggak mungkin dia batalin gitu aja. Ya, karena sudah terlanjur, akhirnya mau gimana lagi? Mau nggak mau, dia tetap harus antar ke lokasi tujuan. Setelah memastikan benar cewek itu adalah yang order, Pak Tirno mempersilahkan buat masuk ke mobil dan duduk di belakang. Pada saat cewek itu masuk, ada bau melati yang samar-samar lewat hidungnya. Tapi Pak Tirno tetap berpikir positif. Dia nggak mau ke bawah suasana yang aneh-aneh. Ini lokasinya sudah benar ya, Mbak? Iya. Semacam kayak orang pacaran yang habis berantem. Jawabnya singkat, padat, dan jelas, kata Pak Tirno. Akhirnya, beliau jalankan mobilnya menuju ke lokasi. Beliau sedikit berbesar suara musiknya untuk mengusir kesunyian di dalam mobil. 10 menit mobil berjalan, tidak ada pembicaraan sama sekali. Terkadang Pak Tirno mencuri-curi pandang ke spion buat memastikan masih ada atau tidak. Kalau keadaannya seperti ini, mungkin semakin lama bisa bikin ngantuk. Habis main, Mbak? Iya. Kok sendirian, Mbak? Di sini nggak dijawab sama cewek itu. Ya, akhirnya Pak Tirno diem lagi karena bingung, nggak ada bahan pembicaraan. Terlebih, jawaban dari wanita itu hanya sekedarnya saja dan tidak ada balasan selebihnya. Mobil Pak Tirno sudah masuk ke jalan tol. Pak Tirno kembali mencoba membuka obrolan dengan wanita itu. Mbak, ini ongkosnya totalnya nanti disatuin dengan biaya antarnya ya? Iya. Kuliah, Mbak? Atau sudah kerja? Iya. Iya apa, Mbak? Kuliah? Iya. Baiklah, di sini Pak Tirno sudah menyerah. Jalan panjang menuju ke Bogor akan membuatnya ngantuk. Terkadang Pak Tirno masih mencium samar-samar bau melati, tapi beliau tetap berusaha buat nepis bau itu. Pikirnya mungkin hanya sugesti saja. Setiap Pak Tirno melirik ke spion tengah, saat itu juga wanita tersebut ikut menoleh ke arah spion. Wanita itu seperti tahu saat Pak Tirno mencoba melirik-lirik dia. Karena tidak enak, akhirnya Pak Tirno nggak berani buat melirik lagi. Setelah perjalanan panjang yang sunyi, mobil Pak Tirno mulai memasuki wilayah Bogor. Mbak, ini bener kan jalannya? Pak Tirno mulai ragu dengan jalannya karena rusak, gelap, dan juga seperti hutan-hutan. Iya. Lagi-lagi, jawaban yang singkat, padat, dan jelas. Rasa takut Pak Tirno perlahan timbul. Tapi beliau buang jauh-jauh dan masih tetap mencoba berpikir positif. Tapi jalan yang dia lalui seperti mendukung untuk curiga dengan orderannya kali ini. Oh ya, Pak Tirno ini bukan tipe driver-driver yang nanya-nanya jalan. Beliau lebih milih pakai aplikasi Google Map. Bukan tanpa alasan Pak Tirno seperti ini karena sudah pengalaman mendapat omelan dan bintang 1 karena tidak tahu jalan. Mbak, ini bener kan jalannya? Pak Tirno kembali memastikan. Hanya memastikan karena sekarang Pak Tirno sudah berada di tengah-tengah hutan. Kanan kiri pun pohon semua dan tidak ada satupun yang lewat sama sekali. Sebenarnya Pak Tirno sudah merinding di situ. Sudah sangat ketakutan pokoknya. Tapi tetap dia paksakan untuk jalan. Di jalan seperti itu, nggak peduli lagi dia mau risih apa enggak. Sesekali dia melihat spion tengah, melihat cewek itu masih ada atau tidak. Pak Tirno menyetir dengan rasa was-was kali ini. Bisa dibilang nyesel ambil orderannya. Nyesel nggak nyesel, tapi mau gimana lagi, sudah terlanjur Pak Tirno ambil. Menurutnya jalan itu lurus lempeng, halus dan juga gelap sekali. Jangankan mobil, motor pun nggak ada sama sekali. Mbak, ini masih jauh ya? Iya. Pak Tirno sudah mulai gelisah. Beliau bingung karena ini jalan sepi sekali dan juga tidak ada pemukiman sama sekali. Perasaan Pak Tirno sedikit lega. Beliau melihat cahaya di depan sana. Perlahan mendekat. Pada saat sudah sampai di sini, Pak Tirno lebih heran lagi. Dia menjadi bingung. Dari gelap sekali, tiba-tiba menjadi terang. Itu pasar malam. Ya, kenapa ada pasar malam di tengah-tengah hutan seperti ini?
Seperti pasar malam layaknya, banyak yang jualan dan juga ada mainan-mainan yang biasa terdapat di pasar malam. Namun hal ini tidak membuat Pak Tarno tenang, karena saat melewati pasar malam tersebut, entah kenapa gestur badan orang-orang di situ seperti wanita yang Pak Tirno bawa sekarang pada saat pertama ketemu. Kayak tegang, kaku seperti itu, tidak normal pokoknya. Lebih anehnya lagi, setiap Pak Tirno lewati orang-orang tersebut, saat itu juga mereka membalikkan badannya lalu melihat ke arah mobil. Orang-orang di situ kayak belum pernah melihat mobil. Dia lewat terus, mereka semua menengok. Pasar malam tersebut ada di sebelah kanan dan kiri. Lebih anehnya lagi, Pak Tirno sama sekali tidak melihat kendaraan yang orang-orang di pasar malam itu. Jadi ya plong saja gitu. Di sini Pak Tirno makin sadar kalau ini sudah nggak beres. Di situ Pak Tarno baca-baca doa. Dia tahu kalau ini sudah aneh. Bayangkan saja bagaimana caranya ada pasar malam di tengah hutan. Gak ada kendaraan di sana, ditambah gestur badannya yang kaku semua. Mobil Pak Tirno akhirnya melewati pasar malam tersebut. Kembali, hutan-hutan yang dia temukan di perjalanan tersebut. Tak lupa Pak Tirno kembali memastikan apakah wanita itu masih ada atau tidak. Tidak jauh dari situ ada hal aneh lainnya. Karena jalan tersebut rusak, Pak Tirno melambatkan mobilnya untuk menghindari lubang-lubang yang besar tersebut. Tiba-tiba, entah dari mana datangnya, ada sekelompok orang bawa keranda. Di situ, Pak Tirno kaget bukan main. Iya, ini apa-apaan bawa keranda di tengah-tengah hutan. Udah gitu ngalangin jalan dari hutan ke hutan. Mereka menyeberang. Pak Tirno mulai melemas di situ. Saat orang-orang yang bawa keranda itu lewat, Pak Tirno menghentikan mobilnya. Dia melihat orang-orang yang bawa keranda itu. Karena jarak yang gak terlalu jauh dengan mobilnya, ya pasti kena sorot lampu mobil. Dan di situ samar-samar wajahnya. Susah untuk memastikan wajah-wajah mereka. Pak Tirno pun kembali heran karena yang membawa keranda tersebut hanya 4 orang dengan berpakaian baju koko putih semuanya serta celana berwarna hitam. Seperti yang kita tahu bahwa keranda itu pasti butuh banyak orang untuk membawanya. Di situ Pak Tirno sudah mulai gemetaran. Rasanya mau putar balik mobil dan ngebut. Gak peduli lagi jalan rusak. Dia merinding sekali saat itu. Jelas, siapa yang gak takut melihat hal seperti itu. Tapi karena Pak Tirno tetap harus mengantar wanita itu, beliau terpaksa harus melanjutkan perjalanannya. Setelah kelompok tersebut lewat dan masuk ke dalam hutan, Pak Tirno kembali menjalankan mobilnya. Kembali Pak Tirno mencoba bertanya kepada wanita tersebut. Mbak, kok sepi banget ya daerahnya? Iya, itu tadi yang lewat orang-orang sini, Mbak. Iya. Jawaban yang menjengkelkan, tidak melegakan sama sekali. Di sepanjang jalan, tidak ada kendaraan lain sama sekali. Pak Tirno tidak tahu dia berada di daerah mana. Setelah melalui jalan yang panjang, akhirnya sampailah beliau di tujuan. Terlihat gerbang perumahan yang megah. Pak Tirno cuma bisa bengong dan bingung melihatnya. Kok bisa ada perumahan kaya di tengah hutan ini? Ternyata rumah cewek itu nggak jauh dari gerbang kompleks perumahan tersebut. Mbak, ini kemana jalannya? Itu di depan, Pak. Berhentilah Pak Tirno persis di depan rumahnya. Pak, tunggu ya. Saya cuma ambil baju saja. Iya, Mbak. Pak Tirno dikira hanya mengantar saja. Ternyata disuruh menunggu juga. Sembari menunggu, Pak Tirno keluar dari mobilnya dan berjalan-jalan di sekitaran kompleks perumahan tersebut. Di mana-mana perumahan pasti ramai. Sesepi-sepinya, ya pasti ada orang lewat. Nah, kali ini di perumahan ini tidak ada sama sekali. Pos security-nya juga kosong. Tidak ada yang jaga. Pak Tirno gak peduli. Intinya setelah dibayar, langsung balik ke rumah. Ternyata wanita ini mengambil bajunya cukup lama. Sampai-sampai Pak Tirno mengantuk menunggunya. Beliau ingat depan gerbang perumahan itu ada sebuah warkop. Beliau putuskan untuk ngopi sejenak di sana sembari menunggu wanita tersebut. Pak Tirno berjalan menuju warung kopi tersebut. Ternyata sepi, tidak ada yang membeli. Tapi aneh,
kok pedagangnya cuma duduk diam saja seperti kaku di atas bangkunya. Pak Tirno tidak peduli. Dia pesan kopi hitam 1 gelas. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut pedagang tersebut. Pak Tirno melihat muka yang jaga warung kopi itu. Ternyata wajahnya pucat sekali. Ini emang biasa sepi gini ya, Pak? Pak Tirno yang kepo mencoba bertanya kepada penjaga warung kopi itu. Lagi-lagi jawaban singkat yang didapat. Pak Tirno kesal. Ini kenapa mulai dari wanita itu sampai penjaga warung kopi bertingkah aneh gitu? Dan juga kenapa sama tingkahnya dengan si wanita itu? Pak Tirno menyeruput kopinya. Tapi kenapa rasanya aneh? Entah kenapa rasanya itu ada sedikit bau-bau amis. Rasa kopinya pun juga aneh. Tidak seperti kopi biasanya. Tidak peduli batinnya. Yang penting rasa ngantuknya hilang dan bisa menambah sedikit tenaga untuk pulang. Sebenarnya Pak Tirno merasa ini sudah aneh karena sepinya tidak wajar, tapi karena merasa belum dibayar. Pak Tirno hanya menunggu saja. Di saat Pak Tirno sedang asik nyeruput kopi dan menghisap sebatang rokoknya, dia dikagetkan dengan bola yang mengenai badannya. Ini bola dari mana ya? Tiba-tiba malah nongol 2 anak kecil yang mau ambil bolanya. Seandainya ada yang bermain bola pasti terdengar, tapi ini tiba-tiba saja ada. Main bola di mana anak kecil ini? Pak Tirno mengambil bolanya lalu dikasihkan ke anak kecil itu. Tidak sengaja, tangan Pak Tirno kena tangan anak kecil itu. Rasanya dingin sekali. Mungkin karena di Bogor, di tengah hutan, jadi hawa dinginnya masih kental. Itu pikiran positif Pak Tirno saat itu. Sampai kopi habis, wanita yang order itu belum keluar juga. Hanya ambil baju saja kok, tapi lama sekali. Pak Tirno yang sudah gak sabar ingin pulang. Akhirnya berniat mau menyamperin rumah wanita itu. Pak Tirno akhirnya hendak mau membayar kopi itu. Tapi tiba-tiba ada bau yang sangat busuk. Pada saat membalikkan badannya ingin membayar kopi, Pak Tirno kaget karena pedagang yang melayaninya tadi sudah berubah menjadi pocong. Saking seremnya, wajah pocong itu membuat Pak Tirno pingsan seketika. Ternyata bau busuk itu berasal dari pocong tersebut. Ketika tersadar, Pak Tirno sudah ada di pos ronda warga. Di sekelilingnya sudah banyak warga yang kumpul. Ternyata Pak Tirno pingsan di atas salah satu kuburan dekat perumahan warga yang ditemui oleh penjaga makam yang mau bersih-bersih. Lalu, mobil Pak Tirno berada di pinggir jalan besar dan jarak antara Pak Tirno pingsan dengan jalan besar itu sekitar 3 km. Aneh sekali kok bisa sejauh itu. Padahal Pak Tirno jalan dari mobil ke warung kopi itu dekat, gak sampai 200 meter. Pada saat Pak Tirno kembali ke mobilnya, kondisinya itu sudah parah. Baret di bodi mobil dan kanan dan kiri. Ban penuh dengan lumpur juga. Setelah ditanya-tanya oleh warga, Pak Tirno pamit izin untuk pulang ke rumahnya. Di perjalanan Pak Tirno membuka aplikasinya dan histori pemesanan wanita semalam. Ternyata tidak ada sama sekali, alias hilang begitu saja. Jadi semalam Pak Tirno mengantar siapa? Usut punya usut, ternyata Pak Tirno adalah driver online ke-6 yang mengalami hal itu dan berakhir di atas kuburan yang sama. Pak Tirno sempat mau memfoto kuburan tersebut, tapi dilarang oleh warga sekitar. Pak Tirno pun mengecek jok belakang bekas wanita tersebut duduk. Tidak ada apa-apa. Sampai sekarang, Pak Tirno sudah nggak berani lagi ambil orderan di atas jam 9 malam. Sepertinya sudah kapok setelah kejadian itu. Iya, selesai teman-teman. Kisah yang lumayan horor ya, yang dialami oleh Pak Tirno ini. Mengantar penumpang ke area hutan, melintasi pasar malam di hutan yang sangat aneh, dan berujung di sebuah perumahan yang megah dan mewah. Ternyata itu komplek kuburan. Ini sering terjadi ya di kehidupan nyata. Disasarkan setan, dibawa ke alam mereka dan ditinggalkan begitu saja di kuburan. Semoga tidak terjadi dengan teman-teman pendengar channel Kawan Horor. Baiklah, itu saja kisah malam ini. Semoga dapat menghibur dan dapat diambil pelajarannya. Kita ambil baiknya dan buang buruknya. Saya mohon maaf apabila ada banyak salah kata dan ucapan saat membawakan kisah ini. Dan semoga kita semua selalu dimudahkan dalam urusan rezeki, diberi kesehatan, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sampai jumpa besok malam dengan cerita menarik lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kawan Horor.